Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Putra Rianto, Sinta Oktavia, Fariza Safitri, Nindi Esther, Cindy Astria, dan Sultan Fadel. Oke, kami akan menjelaskan materi yang sudah kami diskusikan sebelumnya dengan tema penerapan SMS dalam kecelakaan di Bandar Udara Sepinggan Balikpapan. Oke, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu SMS di Bandar Udara, yaitu merupakan sebuah sistem manajemen termaksud struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur dan ketentuan yang dilaksanakan sebagai kebijakan keselamatan dan sarana untuk menjaga pembentukan ketentuan, peraturan dan standar, serta pelaksanaannya terfokus kepada sumber daya manusia dan organisasinya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta Oktavia. Nama saya Sinta Oktavia, NIT 415. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola pikir pengkajian. Yang pertama, instrumental input. Instrumental input ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen Keselamatan, Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP-223-10-2009 tentang petunjuk dan tata cara pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan atau Safety Management System, dan Aneks 14 tentang aerodrom. Yang kedua, input. Input ini meliputi kondisi penerapan SMS di Bandara Sepinggan, Kalimantan Timur. Yang ketiga, objek atau indikator SMS. Objek atau indikator SMS ini meliputi kebijakan dan tujuan keselamatan, jaminan keselamatan, emergency response planning, dan promosi keselamatan. Yang keempat, output. Output ini meliputi rekomendasi penyempurnaan penerapan SMS di bandar udara. Untuk yang selanjutnya ada target dan indikator kinerja keselamatan. Targetnya yaitu untuk mencapai tingkat standar keselamatan yang tinggi dan sebagai pedoman dalam upaya menjaga serta meningkatkan kinerja keselamatan di Bandar Udara Internasional Sepinggan. Maka dari itu, penyelenggara bandar udara menetapkan target dan indikator kinerja keselamatan tersebut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fariza Safitri. Selamat pagi, Ibu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya tentang indikator dan kinerja keselamatan. Indikator kinerja keselamatan adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan tingkat keselamatan yang telah dicapai dalam suatu sistem. Target kinerja keselamatan adalah tingkat yang diperlukan untuk kinerja keselamatan suatu sistem. Target kinerja keselamatan meliputi indikator keselamatan satu atau lebih kinerja bersama-sama dengan yang diinginkan hasil dinyatakan dalam indikator tersebut. Kemudian, indikator kebijakan dan tujuan keselamatan. Indikator kebijakan dan tujuan keselamatan terdiri atas 5 komponen 34 variabel. Berdasarkan hasil pelaksanaan sistem manajemen keselamatan, dari 34 variabel tersebut yang telah dilaksanakan sebanyak 29 variabel atau 85% yang masih dalam pelaksanaan atau in progress, 4 variabel atau 12%. Sedangkan variabel penunjukan personel kunci keselamatan yang komponennya seperti manajer perawatan suatu sistem manajemen keselamatan efektif. Komponen tersebut tidak dilaksanakan karena Safety Review Board belum dibentuk secara definitif. Saat ini masih dalam bentuk kelompok kerja atau pokja, yang pelaksanaannya dilakukan oleh salah seorang manajer secara struktural, sehingga pelaksanaan sistem manajemen keselamatan yang hanya sebagai tugas tambahan. Demikian penjelasan dari saya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh
Saudara Nindi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Esther Fikasari, NIT 170809427, akan mempresentasikan selanjutnya, yaitu mengenai indikator identifikasi bahaya dan manajemen risiko keselamatan. Manajemen risiko menurut Roger S. Pressman adalah rangkaian langkah-langkah yang membantu suatu perangkat lunak untuk memahami dan mengatur ketidakpastian, sehingga untuk menghadapi kurang siapnya seseorang terhadap berbagai risiko yang akan terjadi. Perlu terlebih dahulu identifikasi terhadap risiko yang akan terjadi. Selanjutnya adalah indikator jaminan keselamatan. Indikator jaminan keselamatan mempunyai 11 variabel yang harus dibuat dan harus dipertahankan. Proses jaminan keselamatannya untuk menjamin bahwa kendali risiko keselamatan dikembangkan sebagai konsekuensi dari identifikasi hazard. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Cindy Astria. Terima kasih. Selanjutnya ada indikator promosi keselamatan. Penyelenggara bandar udara harus membuat dan menyimpan program pelatihan keselamatan yang menjamin bahwa petugas atau personel telah dilatih dan mempunyai kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas SMS. Indikator promosi keselamatan mempunyai 3 komponen dan 22 variabel. Selanjutnya, indikator pengembangan Emergency Response Planning. Emergency Response Planning atau ERP menguraikan secara tertulis apa yang harus dilakukan setelah terjadi kecelakaan dan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tindakan. Pada operasi bandar udara, hal tersebut biasa disebut dengan Airport Emergency Plan atau AEV. Pengembangan Emergency Response Planning terdiri atas satu komponen yang mempunyai 6 variabel. Pelaksanaan SMS untuk indikator Emergency Response Planning semuanya dilaksanakan, karena hal ini berkaitan dengan telah ditetapkannya oleh manajemen bandar udara di dalam target keselamatan, bahwa emergency response time tidak boleh melebihi dalam waktu 3 menit dalam setiap kejadian atau kecelakaan di bandar udara. Selanjutnya teman saya Fadel akan menjelaskan berikutnya. Untuk pembahasan dan kesimpulan, untuk pembahasan yaitu keselamatan merupakan prioritas utama dan wajib ada dalam setiap kegiatan penerbangan. Seluruh institusi yang melaksanakan kegiatan bandar udara harus memiliki komitmen untuk menetapkan, mengembangkan, dan meningkatkan strategi sistem manajemen dan proses yang sesuai, memastikan bahwa seluruh kegiatan penerbangan harus memprioritaskan keselamatan penerbangan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Oleh karena itu, pelaksanaan sistem manajemen keselamatan merupakan suatu syarat di suatu bandar udara. Untuk kesimpulan, penyelenggara Bandar Udara Internasional Sipanggan Balikpapan merupakan sistem manajemen keselamatan yang dipimpin oleh seorang manajer safety atau officer yang bertanggung jawab dalam memberikan fasilitas safety action. Penyelenggara bandar udara telah menetapkan target keselamatan yang telah direncanakan. Penyelenggara bandar udara telah melaksanakan hampir seluruh indikator sistem manajemen keselamatan dalam upaya mewujudkan keselamatan penerbangan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami.